Apel. Sucen pemilik saluran makanan. Kau hamil dan masih menuntut mahar 50.000. Kau cari suami yang mau terima anak orang lain. Nenek saya sakit kritis. Dia sangat membutuhkan 50.000 untuk operasi. Tapi tolong jangan khawatir. Sekarang, saya streamer mukbang di salah satu platform. Saya bisa menafkahi diri sendiri dan anak saya. Kalau kau mau aku menikahimu nggak masalah. Aku punya 3 putra. Bagaimana denganmu? Singkirkan yang di dalam perutmu. Singkirkan itu untukku. Tinggallah di rumah dan jalankan tugas istri dengan baik. Layani saja putra-putraku dengan baik. Tidak, kamu punya anak bisa nikah lagi dan cari pengasuh. Tapi kalau aku punya anak aku nggak bisa dimaafkan. Tuan Wang, Anda cukup munafik. Tidak. Kau masih berani pilih-pilih. Dasar wanita jalan dan tidak bermoral. Tidak. Aku yakin kau bahkan tidak tahu siapa ayah dari anak di dalam perutmu. Pei Yanxi Presiden Grup B. Cucuku. Angin di atap sangat kencang. Duen Ling nenek dari pihak ayah Pei Yanxi. Nenek sangat kedinginan. Nenek, tolong turun dulu. Hari ini aku pasti akan menemukan seseorang untuk dinikahi dan membawanya pulang untuk temui nenek. Siapa bilang saya tidak tahu? Di mana ayah anak itu? Itu dia. Sayang, kamu akhirnya datang. Tidak, kau punya pria. Namun kau masih keluar untuk kencan buta. Apa kau sudah gila? Sial sekali. Saya, maafkan saya. Itu kamu. Itu kamu? Tiga bulan lalu, setelah kamu di tempat tidurku, kamu menghilang. Jadi kamu menungguku di sini. Kamu ingin mendapatkan status melalui anakmu dan naik pangkat menggunakan anak itu. Kamu salah paham. Waktu itu, saya salah masuk kamar. Lalu aku cemas merawat nenek. Jadi aku tak pernah sempat jelaskan padamu. Alasan yang sangat canggung. Apa menurutmu aku akan percaya itu? Presiden, pasangan palsu yang kau atur, penerbangan mereka tertunda. Aku khawatir mereka tidak akan bisa datang. Aku akan segera membantumu mengatur pengganti yang cocok. Tidak perlu. Dia saja. Saya, Bukankah ini yang kamu inginkan? Untuk mendekatiku menggunakan anak itu. Sekarang aku memberimu kesempatan ini. menikah. Baiklah. Tapi, saya ingin mahar 50.000. Baiklah. Setelah kamu melahirkan anak keluarga B, aku akan memberimu tambahan 1 juta yuan. Bagus. Saya setuju. Ini benar-benar akan nikah. Tuhan memberkati kita. Cucuku, akhirnya menikah. Tidak sia-sia aku berada di atap, menahan angin barat laut setengah hari. Bukan hanya itu. Tapi sudah ada anak. Nenek. Nenek gak perlu desak aku. Anak kembar. Kau benar-benar bintang keberuntungan keluarga Pei. Keluarga Pei kita selalu kesulitan dengan pewaris. Aku tidak menyangka kau akan hamil anak kembar. Seseorang. Ini semua adalah hadiahmu. Setelah kau melahirkan anak-anak, aku akan membelikanmu 10 rumah lagi. Tidak. Ini terlalu berharga. Nenek memberikannya padamu. Ambil saja. Jangan sentuh aku. Jangan kira cuma karena kamu hamil dan menikahiku, kamu bisa mengasumsikan identitas istri presiden. Jika berita pernikahan kita tersebar, entah kamu yang mengatakannya atau tidak, aku akan menghentikan semua biaya pengobatan nenek. Tuan muda, saya sungguh hanya ingin penyakit nenek saya sembuh. Jadi kamu mengakuinya. Kamu akan melakukan apa saja demi uang dan merendahkan dirimu sendiri.
Ya, saya seorang matre. Saya hanya mengejar uang. Apakah Anda puas? Kamu berani melemparku. Apa kamu percaya padaku? Aku salah, tolong berhenti menangis baiklah. Orang yang nggak tahu bakal kira aku memukulmu. Pergi sana. Saya tidak ingin melihatmu. Baiklah. Aku akan pergi. Sedang hamil. Terpengaruh oleh hormon. Emosi saya sangat tidak stabil. Sudahlah. Nenek masih sakit. Dan masih butuh uang. Aku harus lebih sering siaran langsung. Dan menabung lebih banyak uang. Halo semuanya. Lama tidak bertemu. Hari ini adalah pesta lobster. Semuanya lihat. Lobster ini lebih besar dari yang bisa kalian bayangkan. Melihatnya saja sudah membuat saya ngiler. Streamer mukbang platform video pendek tertentu. Yuan Bao. Pini Suchin. Dia benar-benar siaran langsung seperti ini. Sungguh memalukan. Presiden Pei, Kamu sempat nonton siaran langsung pas rapat. Sepertinya gaji grup Pei terlalu mudah didapatkan. Potong bonus 3 bulan. Jika ada yang berani lagi menonton ini selama jam kerja, mereka akan langsung dipecat. Rapat. kuartal lalu, kami di Barat menguasai 80% pangsa pasar. Udang karang ini sangat lezat. Saya bisa makan 10 porsi sendirian. Nada bicara macam apa itu? Sebenarnya cukup lucu. Bicaralah yang benar. Jangan bertingkah manja begitu. Siapa itu? Jika kamu tidak suka menonton, kami suka. Streamer itu punya banyak nyali. Lihat nama pengguna kamu. Lalu lihatlah komentar-komentarmu. Aura cabul dan chauvinistik datang langsung kepada kami. Presiden, Biar saya berikan satu lagi ini. Aku tak sangka dia sekecil itu. Bisa makan sebanyak itu. Dia pasti bekerja sangat keras juga. Meskipun begitu, dia tidak pernah meminta uang padaku. Dia dan wanita lain benar-benar terlihat berbeda. Rumah Yuan Bao. Apa bedanya? Apakah kamu di rumah pacarmu? Tidak. Yuan Bao belum punya pacar. syukurlah. Istri Yuan Bao masih milikku. Satu pesawat untuk satu orang. Terima kasih. Terima kasih, saya ingin makan setiap hari. Hadiah pesawat. Tidak punya pacar. Apa aku mati atau bagaimana? Terima kasih. Suami Yuan Bao. 20 porsi dihadiahkan. Terima kasih. Kenapa aku tidak bisa mendengar? Apakah headphone saya rusak? Apa yang kamu tertawakan? Presiden, tolong lihat. Nama panggilan pria ini sungguh bagus. Pria lisik. Rapat ditunda. Siapa sangka, Presiden Pei yang biasanya menghindari wanita, ternyata terpikat oleh seorang streamer selebriti web. Memang benar, aku baru saja melihat tadi. Presiden Pei mengiriminya hadiah, dan bahkan membuatnya memanggilnya suami. Orang ini benar-benar tidak tahu malu. Mengapa memilih nama seperti itu? Memanfaatkan saya. Halo, Nona Su. Nenekmu ribut mau keluar rumah sakit. Aku tidak akan diobati lagi. Tidak mudah bagi cucuku untuk mencari uang. Aku tidak bisa lagi menjadi bebannya. Uang untuk pengobatan ini lebih baik disimpan untuk pernikahannya. Suster, tolong hentikan nenek saya.
Saya akan segera ke sana. Katakan saja pada nenek bahwa saya sudah menikah. Dan kemudian nenek bisa beristirahat dan pulih dengan tenang. Ini tidak bisa Nyonya Muda. Tolong jangan mempersulitku. Jika Tuan Muda Pei tahu, dia akan marah. Saya tahu ini sedikit merepotkan Anda. Tapi saya sungguh tidak bisa menemukan orang lain. Jangan khawatir. Dia dan saya tidak sungguh-sungguh. Pasangan sungguhan. Dia tidak akan peduli. Dan dia tidak akan marah. Saya bisa membayar Anda. Apa yang dia lakukan? Mencoba menduaiku. Anda benar-benar tidak bisa Nyonya Muda. Tolong jangan mempersulitku. Anda bisa melakukannya. Ayo pergi. The film was translated Apa yang and kalian semua narrated lakukan? by Animedia. Ini. Saya ingin dia berpura-pura menjadi pacar saya. Dan menemani aku ke rumah sakit ketemu nenek. Dia tidak baik-baik saja akhir-akhir ini. Saya ingin dia merasa sedikit lebih tenang. Apa aku mati? Kenapa kamu tidak menelponku? Bukankah Anda bilang untuk tidak mengungkapkan hubungan kita? Dan Anda juga bilang, jika itu terbongkar, Anda akan memotong biaya pengobatan nenek. Pergi. Pergi kemana? Membawamu ke rumah sakit. Jangan terlalu banyak berpikir. Aku cuma kasihan sama orang tua sakit. Apa yang kamu lihat? Aku hanya takut nenek akan menyadarinya. Nenek, lihat siapa yang saya bawa. Ini adalah Ini suami saya. Kami sudah mendaftarkan pernikahan kami. Kami hanya belum sempat memberitahu Anda. benarkah apakah itu benar? Kau tidak akan berbohong pada nenek kan? Bagaimana mungkin? Tentu saja itu benar. Kami jatuh cinta pada pandangan pertama. Makanya kami cepat daftar nikah. Benar. Ya. Nenek, aku Priyansi. Suami Suchen. Tahu, apa pekerjaanmu? Aku adalah presiden. Seorang sopir. Dia seorang sopir taksi. Begitu. Menyetir taksi pasti sangat melelahkan. Ini makan apel. Oh tidak. Tuan Muda adalah seorang fobia kuman. Dia nggak makan makanan orang. Sekarang Tuan Muda akan marah lagi. Ini. Dia. The film was translated and narrated by M. Terima Media. kasih nenek. Ini sangat manis. Anak baik. Nenek, tolong istirahat yang baik dulu. Xiao Cheng dan aku akan mengunjungimu lagi lain kali. Tuan Muda yang agung dan berkuasa. Sebenarnya di depan nenek. Sangat sabar. Baiklah. Kalian berdua harus menjaga diri baik-baik. Tuan Muda. Terima kasih sudah membantuku. Nenek, Mengapa kamu tidak memberitahu nenek identitas asliku? Apa aku seburuk itu? cepat atau lambat kita akan bercerai juga. Tidak perlu mengatakan yang sebenarnya kepada nenek. Jangan khawatir. Aku tidak akan mengganggumu tanpa henti. Atau menempel padamu. Setelah aku melahirkan anak ini, aku akan segera pergi. Baiklah. Karena sudah begitu, baguslah kalau kamu tahu. Jangan pikirin yang bukan milikmu. Dia benar-benar sangat murung dan tidak terduga. Mungkin suatu hari, jika dia tidak senang, dia bahkan akan mengusirku. Memang, orang masih harus andalkan diri sendiri. Nyonya Muda, ada surat untukmu di pintu. Terima kasih. Tulus undang vlogger makanan dari semua platform untuk berpartisipasi dalam kontes makan. Melalui kompetisi ini, kami pilih juru bicara program makanan kami. Hadiah pertama adalah
sebuah mobil senilai 200.000. Keluarga Pei membayar untuk nenek begitu banyak biaya medis. Jika aku bisa menang, juara pertama dalam kompetisi ini, aku bisa mengembalikan uang itu padanya. Kontes makan. Menangkan hadiah utama bawa pulang mobil 200.000. Kali ini, aku harus memenangkan kompetisi ini. Liang Xiaoting, pemilik saluran makanan terkenal. Apa yang kamu lakukan di sini? Pemilik merek bahkan tidak memeriksa sampah macam apa yang mereka biarkan masuk. Itu benar-benar menurunkan standar kompetisi. Berbicara dengan nada sarkastik seperti itu, bukannya kamu masih simpan dendam dari beberapa tahun lalu ketika aku mengungkap bahwa restoran yang kamu promosikan demi uang? Apakah ada masalah kebersihan? Promosikan hal yang bertentangan dengan hati nurani, dan kamu masih mencari alasan. Jika bukan karena unggahan kritismu itu, aku tidak akan diserang oleh para penggemarku dan dimintai pertanggungjawaban oleh merek. Itu membuatku kehilangan 50.000 pengikut. Aku bahkan belum selesaikan masalah ini denganmu. Namun, tapi sekarang aku punya puluhan juta pengikut, seorang streamer makanan terkenal. Dan kamu cuma streamer dengan beberapa ribu pengikut, seorang amatir belaka. Dengan jentikan jariku, aku bisa membuatmu menghilang. Aku sangat takut. Baiklah, cukup. Minggir. Jangan ganggu kompetisiku. Sepertinya kamu benar-benar ingin menang. Kalau begitu, mari kita jadikan ini kompetisi besar. Semuanya, ini Yuan Bao, seorang blogger makanan dari Douyin. Yuan Bao, hari ini, kita punya taruhan. Mohon saksikanlah. Dalam kompetisi ini, siapapun yang kalah akan menghapus akunnya dan tak akan pernah jadi blogger makanan lagi. Apa kamu gila? Siapa yang mau bertaruh denganmu? Kedua pihak semangat untuk juara lomba makan ini. Kedua belah pihak penuh semangat juang. Jadi mari kita buka mata lebar-lebar dan bersama-sama saksikan pertarungan pamungkas ini. The film Sekarang, was translated semua kontestan and silakan ambil narrated by posisi M Anda. Media. Kompetisi akan segera dimulai. Sekarang, meski tak mau kompetisi, kamu harus ikut. Kemana Su Qian pergi? Mengapa dia belum mulai siaran tepat waktu? Presiden Pei, sepertinya Nyonya, telah pergi untuk berpartisipasi dalam acara kelompok kami, kontes makan merek makanan. Apakah Anda akan pergi? Aku akan menelepon dan mengatur jadwal perjalanan. Tidak akan pergi. Sebagai presiden terhormat dari kantor pusat, mengapa aku harus pergi menonton kompetisi yang tidak masuk akal? Pergi atur itu. Sebagai penyelenggara, aku masih perlu pergi dan memeriksa kemajuan acara. Pria yang sedang jatuh cinta, kata-kata mereka sungguh keras kepala. Para penonton yang budiman, blogger makanan Yuan Bao, hanya dalam beberapa menit sudah menghabiskan 10 mangkuk. Kecepatan ini sungguh menakutkan. Perhatian para kontestan. Jika selama kompetisi, Anda muntah, itu melanggar aturan, dan Anda akan langsung didiskualifikasi. Dewi Makanan dengan puluhan juta pengikut, Liang Xiaoting, sudah menyusul. Siapa yang pada akhirnya akan memenangkan kejuaraan lomba makan? Mari kita tunggu dan lihat. Jika kamu tidak punya kemampuan, jangan ambil pekerjaan itu. Dipaksa makan, betapa banyak penderitaan yang dibawanya. Lebih baik,
Mengaku kalah saja dengan patuh, biar nggak mempermalukan diri sendiri. Kamu punya waktu untuk bicara. Sebaiknya kamu makan lebih banyak, biar kamu nggak kalah lagi dariku di kompetisi ini. Hari ini, tidak peduli berapa mangkuk yang kamu makan, juaranya pasti aku. Endorsement kompetisi juga pasti akan menjadi milikku. Sedangkan kamu, tunggu saja dengan patuh untuk menonaktifkan akunmu dan keluar dari industri live streaming. Nona Yuan Bao telah memimpin, menyelesaikan makanannya. Selanjutnya, selama kamu menghabiskan semangkuk ini, hidangan khas, kumpulkan hidangan lezat dari berbagai daerah. Kamu bisa memenangkan kompetisi. Aku ingat dalam aturan kompetisi, aturan ini tidak ada. Untuk membuat kompetisi lebih seru, penyelenggara secara khusus menambahkan hidangan istimewa ini. Jika kamu tidak memakannya, kamu bakal dianggap mundur sukarela dari kompetisi. Nona Yuan Bao, karena melanggar aturan kompetisi, didiskualifikasi dari kompetisi. Sekarang saya umumkan bahwa juara lomba makan adalah Dewi Makanan dengan puluhan juta penggemar, Liang Xiaoting. Aku menolak menerima ini. Selama kompetisi, pembawa acara membuatku mengalami penambahan bumbu sementara dan mengubah aturan kompetisi. Ini jelas merupakan cara untuk membuka jalan bagi Liang Xiaoting. Ini adalah konspirasi kapitalis. Ini tidak adil. Aku ingin bertemu direktur programmu. Aku adalah direktur eksekutif Departemen Makanan di Grup Pay. Halo, selama kompetisi, Liang Xiaoting menyuap anggota staf untuk dengan sengaja mempersulitku. Aku meminta agar kualifikasi kompetisinya dicabut untuk memastikan keadilan dan kejujuran. Aku tidak melihat pelanggaran apapun. Proses kompetisi sepenuhnya transparan dan adil. Memfitnah tim produksi akan dikenakan tanggung jawab hukum. Apa yang kamu katakan tidak dihitung. Apakah itu adil atau tidak? Ada kamera di seluruh panggung ini. Cukup periksa rekaman pengawas dan kamu akan tahu. Aku rasa kau wasit belum mengerti maksudku. Di sini, apa yang kukatakan adalah hukum. Apa yang kukatakan adil adalah adil. Kamu belum layak mempertanyakanku. Kalian semua, kalian bersekongkol. Aku menasihatimu. Jangan buang-buang tenagamu. Xiao Shen adalah pacarku. Jika dia tidak membantuku, mungkinkah dia membantumu? Kamu sama sekali tidak pantas menjadi juara atau menerima hadiah. Sebagai vlogger makanan kamu palsukan makanmu. Apakah kamu pantas mendapatkan para penggemar yang selalu mempercayaimu? Di industri ini, uang dan kekuasaan adalah raja. Gelombang macam apa yang bisa blogger yang tidak berarti sepertimu? Vlogger makanan terkenal Liang Xiaoting terbuka palsukan makan saat kontes makan. Makan palsu selama kompetisi. Dia juga menyuap staf untuk menutupinya. Ini adalah penipuan dalam permainan yang adil. Menipu penonton. Apakah kau pikir ponselmu ini bisa dibawa keluar dari studio ini? Bawa ke sini. Aku yang bertanggung jawab atas acara ini. Bagaimanapun aku ingin acara ini tayang. Begitulah jadinya. Siapapun yang kuinginkan menjadi juara, orang itu akan menjadi juara. Kau. Rekam dia. Yuan Bao blogger makanan terkenal. Gagal jual karena kurang skill. Tapi dia malah gaya kayak diva di acara makanan. Bertingkah seperti diva. Benar-benar orang kecil sok jadi orang besar. Hanya karena dia tidak memenangkan kejuaraan. Dia kesal. Apakah dia seorang putri? Jika kamu kalah, kamu harus bisa menerimanya. Yuan Bao menghapus akunnya dan meninggalkan industri makanan. Tidak yakin. Kalau begitu silakan saja menuntut. Tapi aku akan mengingatkanmu dengan baik. Xiao Shen adalah penanggung jawab proyek ini. Jika kamu ingin menggugat, kamu hanya bisa menggugat sampai Presiden Pei. Presiden Pei sangat sibuk. Menghasilkan jutaan setiap menit. Mengapa dia peduli dengan kehidupan orang miskin? Lihat dirimu. Berpakaian sangat lusuh. Kamu menginginkan mobil itu. Baiklah. Kamu berlututlah dan mohon padaku. Ini hanya sekadar 200.000. Aku akan menganggapnya saja memberi makan anjing. Aku akan membeli mobil ini untuk diberikan kepada istriku, untuk membuatnya senang. Kenapa kamu di sini? Kamu cukup sombong. Jika kamu bisa datang, mengapa aku tidak bisa? Su Cheng, kamu sudah menikah. Itu cukup membual.
Apa pekerjaan suamimu? Seorang sopir. Ya, aku seorang sopir. Itu konyol. Orang rendahan tingkat 18. Dan seorang sopir. Berani bertindak begitu sombong di depan Xiaosen? Apa kamu tahu siapa Xiaosen? Dia bertanggung jawab atas proyek makanan. Di bawah grup Pay. Aku bisa blacklist kamu. Kau hanya seorang sopir. Apa yang kau banggakan padaku? Ya, beberapa orang mengemudi mobil sepanjang hidup mereka dan tidak menghasilkan banyak uang, bukan? Kamu harus berhenti meremehkan orang ini. Kesombonganmu yang dicik ini. Ada 1 juta di kartu ini. Tidak hanya bisa membeli mobil ini, tapi juga cukup buat beli nyawamu. Lebih dari cukup. Apa 1 juta? Kau punya banyak nyali. Seseorang gesek kartunya. Jika benar-benar ada 1 juta di kartu ini, aku akan meminta maaf padamu. Tapi jika tidak ada 1 juta, kau berlutut dan memanggilku ayah 3 kali. Transaksi berhasil. Ini tidak mungkin. Mesin kartumu pasti rusak. Mesinnya tidak rusak. Normal. Saldo mencukupi. Hanya, Baiklah. Sudah saatnya minta maaf kan? Aku mendengarkan. Kamu hanya seorang sopir. Gimana mungkin kamu punya uang sebanyak itu? Aku paham. Kamu pasti mencuri sesuatu. lihat saja aku akan menelepon polisi dan membuat kalian semua ditangkap. Tidak tahan kalah. Kamu adalah kapitalisnya bukan? Ayo mari kita bandingkan. Ya. Ayo mari kita bandingkan. Bagaimana mungkin suamimu punya uang? The Jika film was dia punya uang, translated and bagaimana mungkin kamu, narrated by M. demi mobil Media. bobrok, datang ke sini untuk ikut lomba makan? Bukan berarti istriku tidak mampu mengendarainya. Dia hanya tidak mau. Perhatikan baik-baik. Ini mobil istriku. Ini sebenarnya McLaren. Terbatas 3 unit di seluruh dunia. Kabarnya, kau perlu memverifikasi asetmu sebelum membelinya. Kabarnya, hanya mereka yang punya kekayaan ratusan miliar yang mampu membelinya. Harganya 500 juta penuh. Ini tidak mungkin. The Cukup. film was translated Itu sudah cukup. and narrated by M. Akan sulit Media. mengakhiri ini nanti. Jika kamu berani menindas istriku, kamu harus mempertimbangkan konsekuensinya. Kau bocah sombong, tanpa berpikir panjang. Apa kau tahu siapa yang membeli salah satunya? Siapa yang membelinya? Presiden Pei? Bagaimana kamu tahu? Aku bukan Presiden Pei. Kalau kau Presiden Pei, maka aku adalah Kaisar Langit. Su Cheng, di mana kamu menemukan suami seperti itu? Apakah kamu selalu melamun? Terus-menerus berfantasi bahwa kamu adalah istri Tuan Muda Pei. Mobilnya diparkir di luar. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa keluar dan melihat sendiri. Baik, jangan berani pakai itu. Model rusak ini untuk membodohiku. Kalau kau benar-benar punya mobil, aku akan makan kunci ini. Kunci ini, apakah kamu berencana memakannya kering? Atau dengan nasi? Ini tidak mungkin. Bagaimana ini bisa terjadi? Kau hanya seorang tukang. Gimana bisa kamu nyetir mobil sebagus ini? Kurasa aku pernah melihat mobil ini sebelumnya. Aku melihat Presiden Pei mengendarainya. Kau bocah nakal. Kau mencuri mobil Presiden Pei kan? Mau bertaruh? Jika mobil ini benar-benar milikku, maka kamu akan dengan jujur berlutut dan meminta maaf kepada istriku. Baik, aku tidak hanya akan berlutut. Aku juga akan bersujud padanya 3 kali. Su Cheng, belum terlambat untuk memohon belas kasihan sekarang. Kamu tidak tahu kan? Mobil ini dibuka dengan sidik suara. Kunci di tanganmu itu dicuri dari entah di mana. Kunci curian. Sama sekali tidak bisa membukanya. Percayalah padaku. Lanjutkan. High Group memiliki pengaruh besar di dalam negeri. Untuk proyek ini, kau harus menanganinya dengan baik. Kakakmu ini akan urus semuanya dengan sempurna. Kalau begitu aku pergi sekarang.
Kalian berdua akrab banget. Apa kau bicara tentang Shou King? Dia temanku. Dia belak-belakan dan tidak bertele-tele. Aku selalu menganggapnya sebagai saudara platonis. Dia terlihat seperti seorang wanita karir yang tegas dan efisien. Aku tidak menyangka kamu punya saudara platonis seperti itu. Kau tidak cemburu kan? Tentu saja tidak. Apa yang harus kucemburui? Baguslah, kalau begitu. Aku dan dia nggak punya hubungan seperti itu. Kau bayangkan. Jangan salah paham. Aku ada rapat lain. Kau tetap di sini dulu. Aku jemput kamu makan malam setelah selesai. Baiklah, mengerti. Ngomong, festival makanan yang kamu sebutkan terakhir kali itu. Aku juga ingin pergi. Ngapain kamu mau ke tempat kayak itu? Untuk mencari uang. Karir live streamingku baru mulai berkembang. Aku harus memanfaatkan kesempatan ini. Apakah itu perlu? Sedikit uang yang kau dapat dari live streaming. Bahkan nggak sebanding sama yang keluarga Pig kasih padamu. Yang perlu kau lakukan sekarang adalah menjaga baik-baik kehamilanmu. Jangan tunjukkan wajahmu di luar. Tapi aku... Yanja, sedang apa kamu di sini? Kak kamu bahkan tidak memanggilku untuk makan. Itu benar-benar tidak asyik. Pas sekali aku juga lapar. Ayo makan bersama. Terserah kau saja. Kamu masih paling mengerti aku. Kamu tahu seleraku. Nona Su, kamu di sini juga. Yanja dan aku sudah bersaudara bertahun-tahun. Kami terbiasa berinteraksi seperti ini. Kamu tidak keberatan kan? Tidak apa-apa. Yanja, ayo minum. Lama tidak bertemu. Aku sangat merindukanmu. Yanjai, apakah kamu masih ingat? Saat kita dulu minum bersama. Dan tidur di kamar selama sehari semalam. Tidak ada yang seperti itu. Shou King, kau sudah minum terlalu banyak kan? Ayolah. Bagaimana ingatanmu bisa seburuk itu? Tapi tidak apa-apa jika kamu tidak ingat. Kakak aku akan mengingatnya untukmu. Aku kenyang, aku pergi duluan. Sukin. Tagihannya sudah dibayar. Sukin. Amuk macam apa yang kau tunjukkan? Aku tidak sedang mengamuk. Aku hanya tidak suka Shouking. Itulah mengapa aku pergi. Apakah ada masalah? Kenapa kau repot-repot dengannya? Di mataku Shou King, bahkan tidak dianggap sebagai wanita. Bagaimana dia bukan wanita? Apakah dia melakukan operasi ganti kelamin? Apa yang sedang kamu lakukan? Apa kau lupa? Kupikir aku sudah sangat jelas. Kenapa aku tidak akan menceraikanmu? Kau sangat baik. Aku tidak peduli jika kau tidak menyukaiku. Hidup seperti ini seumur hidup. Menurutku ini tidak buruk. Bagaimana menurutmu? Kita hanya menikah berdasarkan perjanjian. Aku akan memberimu materi, dukungan, dan bertanggung jawab padamu. Tapi kau tidak punya hak untuk mengendalikanku. Aku tidak lupa. Aku ikut campur. Mulai sekarang, aku nggak akan campuri hidupmu lagi. Baguslah, kalau kau tahu. Shou King, aku tidak pernah menganggapnya sebagai seorang wanita. Karena kita sudah menikah. Aku tidak akan tidak setia padamu. Aku mengerti. Su Cheng, sadarlah sedikit. Kamu bersama Pei Yanqi hanya demi bayi. Masalah lain tidak ada hubungannya denganmu.
Selama ini, aku harus menabung lebih banyak uang. Kalau Pei Yanqi ingin menceraikanku, aku juga bisa mengandalkan diriku sendiri untuk menghidupi diriku dan nenek. Festival makanan ini, aku harus ikut serta. Aku sudah mengaturnya. Tempatmu, di area dengan lalu lintas pejalan kaki terbanyak, ditambah suaraku. Kompetisi hari ini, kamu pasti bakal jadi juara pertama. Terima kasih Presiden Zhao. Aku tahu itu, menandatangani kontrak dengan agensimu, jelas merupakan pilihan yang tepat. Su Cheng, kau benar-benar hantu yang gigih bukan? Terakhir kali kamu pakai trik untuk kalahkan aku, kau membuatku menghapus akunku. Dan diejek oleh seluruh internet. Kali ini aku sudah tanda tangan kontrak dengan agensi Presiden Zhao. Kau pasti tidak bisa mengalahkanku. Menang dan kalah tergantung pada kekuatan, bukan pada omong besar. Aku bisa menang melawanmu terakhir kali. Aku bisa melakukan hal yang sama kali ini. Itu cukup sombong. Karena kau begitu percaya diri. Kalau begitu mari kita bertanding lagi hari ini. Jika kau kalah, kamu akan siaran langsung minta maaf. Dan keluar dari industri siaran langsung. Jika aku menang, kamu akan akui ke semua penonton online kalau semua hasil kompetisimu sebelumnya diperoleh melalui kecurangan. Bagaimana? Apakah kamu berani bertaruh? Apa yang perlu ditakutkan? Kali ini aku didukung Presiden Zhao. Kau pasti tidak bisa mengalahkanku. Kalau begitu mari kita tunggu dan lihat. The film was Su Cheng, translated jangan and terlalu sombong narrated terlalu by cepat. M-Media. Jangan anggap Yan Jai sering lihat kamu. Kamu bisa mengandalkan koneksinya. Supaya kamu bisa berbuat sesuka hati. Aku memperingatkanmu. Jauhi dia. Nanasho, kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Mengenai Yanxi dan aku, itu bukan untuk teman biasa sepertimu. Untuk mendikte. Selama kompetisi, setiap kontestan akan menyiapkan satu hidangan. Yang mendapatkan suara terbanyak dari penonton langsung akan dinobatkan sebagai juara. Namun juri tahun ini akan memiliki hak istimewa 1 koin setara dengan 1000 suara. Siapa yang pada akhirnya akan merebut gelar juara? Semuanya mohon nantikan. Su Cheng, kali ini aku akan memastikan kau secara pribadi berlutut dan meminta maaf padaku. Baunya sangat enak. Aku mau 1 porsi. Baiklah. Tunggu sebentar. Lihat. Streamer cantik, kau sangat seksi. Beri aku 1. Aku akan memberimu Porscheko. Jiokin, aku sudah lama mengikuti Medici Station. Kau bahkan lebih cantik secara langsung. Ayo. Ayo berjabat tangan, bro. Aku akan memberimu Porscheko, bro. Kondisi jalan di Picheng sangat buruk. Bodoh mana yang merancang ini? Itu membuat tuan muda ini jatuh. Jika bukan, karena tuan muda ini mencoba menyembuhkan anoreksiaku, aku tidak akan datang. Baunya benar-benar harum. Anak muda, kau mau makan apa? Semua yang ada di sini enak kau tahu. Apa ini? Melihatnya saja aku jadi hilang nafsu makan. Menjijikan. Kau pengemis bau. Kau sangat kotor. Seperti kau merangkak keluar dari tumpukan sampah. Kau jelas tidak punya uang. Kenapa kamu sok penting di sini? Kata-kata seperti itu belum pernah dikaitkan denganku. Tuan muda ini selalu cukup uang sejak kecil. Saya tak pernah hitung uang saat belanja.
Orang sepertimu. Aku rasa kau sudah gila karena kemiskinan. Seorang pengemis bau berani, berbicara begitu lancang padaku. Mana uangnya? Tunjukkan padaku. Oh tidak. Saya salah memakai jaket saat keluar. Tidak membawa dompet saya. Semuanya lihat. Ini ada. Pengemis bau yang sangat miskin. Tepat di sini. Gak punya uang tapi mau nipu makanan dan minuman. Betapa tidak tahu malunya. Pengemis bau cepat keluar dari sini. Lihat betapa kotornya kau. Kau tidak punya virus kan? Di tempat kompetisi seperti ini, bagaimana bisa ada orang seperti itu? Sangat kotor. Pengemis bau. Di mana keamanan? Usir dia. Liang Xiaoting, jangan keterlaluan. Meskipun dia tidak punya uang, nggak boleh sembarangan menindas dia ya. Su Cheng, jika kau begitu baik, bantu dia secara gratis. Aku tidak sedang ingin beramal. Kamu pasti lapar. Aku siap buatkan kamu makanan. Saya tidak terlalu suka makanan pedas. Kalau begitu aku akan membuatkanmu yang lain. Makan? Enak sekali. Saya belum pernah makan telur kukus seenak ini. Makanlah pelan-pelan. Kamu sudah lama tidak makan kan? Ada banyak hal sulit dalam hidup. Tapi tidak apa-apa. Semua itu akan berlalu. Tidak juga. Aku. Su Cheng, jangan bilang aku tidak memperingatkanmu. Kompetisinya akan segera dimulai. Kamu malah membuang-buang waktu di sini, memasak untuk pengemis. Kamu pasti akan kalah kali ini. Hadiah di kedua belah pihak hampir sama. Hasil kompetisi belum pasti. Begitukah? Menurutku, hidangan kontestan ini memiliki kreativitas yang bagus. Aku akan memberikan suaraku untuknya. Su Cheng, mari kita lihat bagaimana kau akan menang kali ini. Jika kau sekarang berlutut dan meminta maaf padaku, mungkin aku bisa mempertimbangkan melepaskanmu. Jadi begini caramu bermain. Baiklah. Kalau begitu saya juga akan ikut memilih. The film Saya was ingin tahu apakah translated ini and narrated akan by berhasil. M-Media. Ini? Bagaimana ini mungkin? Hanya ada 3 koin emas seperti itu. Bagaimana mungkin dia punya 1? Mungkinkah dia seorang juri? Aku dengar kali ini para juri hanyalah Presiden Shou dan Presiden Pei. Dan seorang tuan muda dari keluarga He. Tapi dia jarang muncul. Mungkinkah dia juga? Tidak mungkin. Keluarga langsung mengonfirmasi padaku. Tuan muda He akan datang ke acara ini. Menurutku, koin emasnya pasti palsu. Tepat sekali. Bagaimana mungkin dia Presiden He? Keluarga He adalah keluarga terkemuka. Aku pikir dia. Su Cheng menyewanya khusus untuk tampil. Siapa yang sempat ikut main drama kamu? Sejauh yang saya tahu, bagian belakang setiap koin terukir dengan kode khusus. Jika kamu tidak percaya, lihat saja sendiri. Apa yang dia katakan itu benar. Di bagian belakang koin emas Presiden Shou, benar-benar ada kode 3 digit. Siapa yang akan percaya padamu, pengemis bau? Aku rasa kau hanya mengarang cerita, dan kebetulan menebak dengan benar. Memegang koin rusak, Presiden He macam apa yang kau pura-purakan? Benar-benar konyol. Benar. Karena keaslian koin emas itu belum pasti. Maka ini secara alami tidak dapat dihitung sebagai suara yang sah. Saatnya umumkan hasil kompetisi. Xiu Qing, kamu melakukan kecurangan. Bermain kotor ya. Karena kamu begitu mengabaikan aturan, maka kompetisi ini dibatalkan. Apa yang kamu lakukan?
Satpam ada pelanggaran kompetisi dan mengganggu ketertiban. Usir dia dari sini. Dan dia juga kaki tangan. Usir mereka berdua. Berhenti. Siapa yang berani menyentuhnya? Kakak kamu akhirnya di sini. Su Cheng dan pria ini membuat masalah di sini. Membuat kekacauan pada kompetisi. Cepat datang dan lihat. Presiden He, bagaimana kabarmu? Presiden He. Pria tunawisma ini benar-benar Presiden He. Presiden Pei lama tidak bertemu. Jarang sekali keluar untuk jalan-jalan hari ini, tapi malah bertemu dengan Leukon. Keduanya dapat jumlah suara yang sama. Presiden Pei akan beri koin emas itu ke siapa? Nona Su. Kamu kalah. Dia sebenarnya Presiden Pei yang terkenal. Aku tidak menyangka bahwa dia akan memilihku. Sepertinya Presiden Pei tidak lagi tertarik pada Su Cheng. Su Cheng, sekarang kau harus menepati janjimu kan? Kita baru saja bertaruh sepertinya. Jika kau kalah, kau akan berlutut di depanku di siaran langsung dan selamanya mundur dari industri siaran langsung. Dengan begitu banyak orang di sini, kau tidak akan menarik kembali perkataanmu kan? Kompetisiku tidak membutuhkan jenis. Taruhan membosankan ini. Taruhan itu batal. Tren tidak sehat semacam ini. Jangan bawa ke tempat kompetisi. Ya Presiden Pei. Presiden Pei, apakah kamu ada masalah dengan matamu? Apa yang dia buat? Bagaimana mungkin lebih enak daripada buatan Su Cheng? Pei Yanqi, Liang Xiaoting, dan Xiao Qing. Mereka berdua melanggar aturan. Ini tidak adil. Tidak ada yang namanya adil atau tidak adil. Aku orang yang bertanggung jawab di sini. Semua yang kukatakan berlaku. Su Qin, jangan terlalu sedih. Pei Yanqi tidak mengerti makanan gourmet. Tapi saya mengerti. Bagaimana kalau begini? Kamu ikut denganku. Ikut denganku ke Peiceng, dan jadilah koki pribadiku. Gaji tahunan 1 juta. Semua asuransi dan dana perumahan akan kami atur. Bagaimana? 1 juta. Itu terlalu banyak. Dia tidak akan pergi. Kamu bilang dia tak pergi, jadi dia memang tak pergi. Tidak. Kamu siapa baginya? Mengapa kamu bisa memutuskan untuknya? Karena aku suaminya. Maksudnya adalah, dia adalah atasan suamiku. Karena kompetisi sudah berakhir. Semua orang bisa bubar. Su Qin, kau ikut denganku. Su Qin, jangan pergi. Kamu benar-benar yang pertama bagiku. Yang begitu sempurna sesuai seleraku. Pei Yanqi, apa yang sedang kamu lakukan? Lepaskan. Kenapa kamu tidak membiarkanku mengungkapkan hubungan kita tadi? Apa kamu benar-benar ingin pergi dengan Heming? Apa pedulimu aku pergi dengan siapa? Kamu memilih Liang Xiaoting untuk membantu Xiao Qing. Apa masalahnya jika aku pergi dengan Heming? Setidaknya, dia masih bisa memuji masakanku. Aku tidak mencoba membantu Xiao Qing. Lalu, mengapa kamu memilihnya? Dalam hal harta benda, keluarga P tidak akan menganiayamu. Aku tidak membutuhkanmu di luar sana. Membuat dirimu jadi tontonan dan mempermalukan keluarga P. Jika kamu menganggapku memalukan, kalau begitu nikah saja sama Xiao Qing. Kalian pasangan yang serasi sejak kecil. Bukankah itu sempurna? Aku sudah bilang, Xiao Qing dan aku hanya seperti saudara. Jangan tidak masuk akal. Aku tidak masuk akal. Kamu jelas memihaknya. Akulah yang jelas. Lupakan saja. Aku tidak ingin berdebat denganmu. Dia benar-benar semakin tidak terkendali. Sebentar dia bilang ingin hidup baik denganku. Sebentar lagi dia bersama pria itu. Bermesraan. Pria benar-benar tidak berguna. Karena dia bilang aku bebas pakai uang sesuka hati. Ya sudah, aku nggak bisa terus menyiksa diri. Besok aku bakal habisin semua uangnya. Selain yang ini,
dan sisanya. Bungkus semuanya untukku. Baiklah. Apa yang begitu sulit tentang ini? Iga babi asam manis kan? Aku akan melakukannya. Kamu, bisakah kamu melakukannya? Aku sudah menonton video masakanmu. Itu tidak sulit. Coba ini. Ini sangat pahit. Lebih baik kamu potong kayu bakar. Jangan buang-buang iga babiku. Presiden Pei tampak kurang ahli dalam hal ini. Tetap saja Xiao Cheng yang lebih cocok denganku. Kenapa Xiao Cheng nggak boleh pulang sama aku? Presiden Ye jangan terlalu sombong. Su Cheng adalah istriku. Masalah antara kami sebagai suami istri. Bukan urusanmu untuk ikut campur. Kebetulan sekali. Aku cukup tertarik padanya. Bagaimana jika The aku film was bersikeras ikut campur? translated and Kamu tentu bisa narrated by mencoba. M-Media. Keluarga He sangat tertarik tanah di Hongcheng. Coba tebak. Bisakah mereka dapat kali ini? Baiklah. Apa kamu akan berhenti? Jika kamu ingin makan, kamu pergi rebus air. Dan kamu pergi potong kayu bakar. Aku akan memeriksamu nanti. Presiden Pei mengenai kemajuan proyek bulan ini. Saya perlu melaporkan kepada Anda. Bicara. Saat ini kemajuan pengembangan di zona A telah mencapai 85% dari target. Zona B. Presiden Pei, apakah itu suara konstruksi di tempat Anda? Bukan apa-apa. Bantu istri beberapa pekerjaan rumah. Presiden Pei, Anda benar-benar bekerja keras. Nyonya akhirnya setuju bicara dengan Anda. Jika kamu tidak ada pekerjaan yang lebih baik, aku tidak keberatan mengirimmu ke Afrika untuk menggali kentang. Bagaimana kamu memotong kayu bakar dan sampai jadi seperti ini? Siapa potong kayu dengan mantel? Pertama kali tidak ada pengalaman. Tanganku kotor. Bantu aku melepas mantelku. Lepaskan sendiri. Xiao Cheng dan dasiku. Bantu aku melonggarkannya. Apa aku perlu mengajarimu sendiri? Pria brengsek ini, dia jelas tidak menyukainya. Namun dia bersikeras memprovokasi saya. Itu jelas melanggar aturan. Saya akan makan. Haming, kemari dan lepaskan dasinya untuknya. Presiden Pei, orientasi seksualku normal. Aku tidak punya fetis semacam itu, baiklah. Aku akan menolak dengan sopan, baiklah. Kakiku tidak nyaman. Sejak saya hamil, kaki saya selalu cenderung bengkak. The film Pei was Yanqi, translated mengapa kamu and bersikeras narrated ikut by dengan saya? M-Media. Kamu tidak ingin aku datang. Kamu juga sudah melihatnya. Rumah saya tua dan kecil. Kamu tinggal di sini, juga tidak akan nyaman. Saya baik-baik saja sekarang. Kamu tidak perlu mengakomodasi saya. Karena aku hamil, dia tinggal bersama aku. Bukan karena kamu hamil sehingga aku datang. Hanya karena Apa yang kamu katakan? tidak ada apa-apa. Ayo tidur. Halo semuanya. Saya Yuan Bao. Baru-baru ini, saya kembali ke pedesaan. Hari ini semua orang boleh makan sesuatu yang sederhana. Makan pelan-pelan, jangan tersedak. Kalau tidak, aku akan merasa tidak enak pada koki kecil kita. Terima kasih, namun, jangan bercanda.
Ini pacar Yuan Bao tampan perhatian dan memanjakan. Mereka cocok banget, aku dukung mereka menikah. Proyek di Huacheng itu, sesuai dengan rencana versi A, bisa dilanjutkan seperti biasa. Baiklah. Apa aku perlu mengingatkan beberapa orang yang linglung, yang makan terlalu banyak? Ini bukan mitra Yuan Bao. Kalau begitu aku akan terlebih dahulu. Terima kasih semuanya. Jangan khawatir. Aku pasti akan memperlakukan Xiao Cheng dengan baik. Siapa orang ini? Dan mengaku sebagai suami Yuan Bao. Menurutku kaulah yang tidak berpikir jernih. Apa kau sudah gila? Kau pasti gila ingin menjadi suami Yuan Bao. Tepat sekali. Dia bukan pasangan Yuan Bao. Kalau begitu kau... Kepalamu itu, kau bajingan tak tahu malu. Dan masih mengutuk orang lain. Menurutku kaulah yang sudah gila. Presiden Pei, untuk kuartal berikutnya, tujuan operasionalnya adalah... Target untuk kuartal berikutnya adalah untuk mengakuisisi semua industrinya. High Group. Pei Yanqi, bukankah kamu sedang rapat? Jika aku terus bertemu, istriku akan direbut orang lain. Bukankah ini itu? Asisten kecil itu, mengapa dia juga mengaku sebagai suami Yuan Bao? Kedua pria ini tidak mungkin. Keduanya menyukai Yuan Bao kan? Sepertinya Presiden Hai sangat menganggur. Kau bahkan punya waktu untuk datang ke sini dan menjadi pihak ketiga bagi orang lain. The film Presiden was Pei pernyataan translated itu. and Salah, kamu narrated dan by Xiao M Chen. Media. Sudah, masa lalu. Jadi jangan terpaku pada masa lalu. Siapapun yang punya mata bisa melihat bahwa kau tidak cocok untuk Xiao Chen. Cocok atau tidak itu bukan kau yang memutuskan. Xiao Chen bahkan dipaksa olehmu untuk pulang kampung. Apa aku perlu mengatakannya? Ini. Sebenarnya, saya hanya datang ke sini untuk bersantai. Kau dengar itu? Istriku dan aku punya hubungan yang sangat baik. Kau tidak perlu berada di sini memutarbalikkan fakta. Presiden Pei tidak apa-apa menipu orang lain. Tapi jangan berani-beraninya kau menipu dirimu sendiri. Apa yang Xiao Chen rasakan tentangmu? Bagaimana rasanya? Bukankah kau sendiri tahu dengan jelas? Tidak peduli apapun, istriku dan aku menikah secara sah. Poin ini tidak akan pernah berubah. Begitukah? Tapi setidaknya tanyakan pada Xiao Cheng bagaimana perasaannya. Benar Xiao Cheng. Medan perang persaingan pria. Aku paling suka menonton ini. Bertarunglah. Seru sekali, aku ingin nonton lagi lain waktu. Kedua pria ini terlalu tampan. Jika itu aku bahkan tidak bisa memilih. Semuanya jangan salah paham. Ini semua hanya untuk efek siaran langsung. Kalian berdua, apakah ada sesuatu yang salah dengan otak kalian? Di depan begitu banyak penonton, bicara omong kosong. Dan kamu, satu saja sudah cukup merepotkan. Dan kamu masih memperburuk keadaan di sini. Aku hanya tidak tahan. Pria lain terhadap istriku menunjukkan perhatian. Dan kamu berani membantah. Pergi ke ladang. Dan gali ubi jalar. Sucin, kau membelanya. Tidak ada habisnya. Masih saja mengamuk di sini ya? Mengapa kamu tidak cepat pergi? Cepat pergi. The film was translated and narrated by M Media. Dan kamu, Haming, saya tidak punya perasaan apapun untukmu. Perasaan adalah sesuatu yang bisa dipupuk bukan? Kau satu-satunya wanita yang pernah kutemui. Yang memasak dengan sangat baik dan juga sangat menarik. Bagaimana kalau kau mempertimbangkanku? Tidak ada pertimbangan. Jika kamu ingin menyembuhkan anoreksiamu, saya bisa mengirimkanmu resep masakan yang detail. Baiklah, aku menghormati pilihanmu. Jika suatu hari kau ingin menyingkirkan Pei Yanxi, kau bisa datang mencariku kapan saja.
Wei Yanqi, apa sebenarnya perasaanmu untukku? Ada apa? Apakah kamu marah? Tidak boleh. Kau istriku. Kenapa dia bisa seperti lalat berkeliaran di sekitarmu? Jika dia lalat, lalu saya ini apa? Sucin, kau tidak sungguh-sungguh menyukai dia kan? Apa bagusnya dia? Dia tidak setinggi aku. Dia tidak setampan aku. Dia pemalas. Dan jelas bukan orang baik. Tunggu sebentar. Wei Yanqi, kamu jangan-jangan cemburu ya? Saya sebenarnya berpikir, kepribadiannya cukup baik. Dia bisa membuat saya senang. Dan dia bisa membantu saya. Bagaimanapun semua penggemar tahu, dia pacar saya. Bagaimana kalau saya menjalin hubungan dengannya? Kenapa dengannya? Tidak bisakah aku? Apa? Wei Yanqi, kamu, Xiao Cheng, aku menyukaimu. Semua hal yang kukatakan sebelumnya, abaikan saja sebagai omong kosong. Aku tahu aku The salah. film was Bisakah translated kau memaafkanku? and narrated by M Media. baiklah. Saya akan mempertimbangkannya. Itu tergantung pada penampilanmu. Kenapa kau tidak memakai sepatu? Apa kau tidak takut masuk angin? Saya tidak menyangka. Presiden Pei yang tangguh. Cukup pandai merawat orang. Ini semua karena istriku melatihku dengan baik. Istriku tersayang. Apa kau puas? Tidak apa-apa. Kalau begitu, bisakah aku mendapat hadiah? Apa yang kamu inginkan? Kepada penggemarmu, umumkan hubungan kita secara publik. Beritahu mereka, siapa sebenarnya suami Yuan Bao. Baiklah, lalu siapa namamu? Saya mengikutimu. Suami Yuan Bao. Orang itu, yang dikutuk di bagian komentar. Itu kamu? Aku mengatakan yang sebenarnya, tapi mereka tidak percaya. Mereka bahkan memuji Herming, penipu itu. Hari ini aku akan membiarkan mereka tahu siapa yang asli. Suami Yuan Bao. Apakah kamu puas sekarang? Aku punya satu hal lagi untuk kuberikan padamu. Zuchem, jangan lupakan apa yang kau janjikan padaku. Datang. Pertama marinasi dagingnya. Lalu, masak sayurannya. Xiao Cheng, bantu aku menggulung lengan bajuku. Aku akan menggulungnya untukmu.
Xiao Cheng, cicipe, lihat apakah rasanya pas. Ini mengerikan. Presiden Pei, terlalu posesif. Bukan hal yang baik. Hati-hati Xiao Cheng, mungkin tidak tahan dan kabur. Kau tidak perlu khawatir tentang itu. Antara kita sebagai suami istri, hubungan kita sangat baik. Presiden Hei sebaiknya fokus belajar memasak. Jangan sampai tidak belajar memasak. Dan kelaparan. Kenapa aku tidak sadar sebelumnya? Kecemburuan Priyanci begitu kuat. Saya akan menerima telepon. Nona Su, nenekmu akan menjalani operasi. Selama operasinya berhasil, pada dasarnya tidak akan ada masalah. Baiklah, saya akan segera kembali. Ada apa? Nenek akan segera dioperasi. Saya harus segera kembali secepatnya. Baiklah. Aku akan mengatur jet pribadi. Ayo pergi sekarang. Sekarang. Lalu, bagaimana dengannya? Jangan khawatirkan dia. Aku akan mengurusnya. Aku sudah lama ingin menyingkirkan pengganggu ini. Baiklah. Di mana semua orang? Dia baru saja di sini beberapa saat yang lalu. Pei Yanxi, kau mau kemana? Di sini sepi. Sempurna untuk Presiden Hai. Untuk rajin berlatih memasak. Ini adalah tutorial untuk semua resep. Presiden Hai belajarlah dengan giat. Sedangkan kami akan pergi sekarang. Pei Yanxi, kau brengsek sekali. Operasinya sangat berhasil. Pasien baik-baik saja sekarang. Mereka hanya perlu istirahat dan pulih. Terima kasih dokter. Xiao Chen, Xiao Pei kau di sini juga. Nenek. Sudah lama aku tidak mengunjungimu. Kenapa kau sering datang ke aku wanita tua? Apa? Selama kalian berdua, baik-baik saja. Aku nenekmu, akan merasa puas. Nenek, aku cuma khawatir itu mahal buatmu. Nenek. Sebenarnya aku tidak mengemudi taksi. Aku adalah Presiden Pei Group. Percayakan Xiao Chen padaku. Dan kau bisa tenang. Apa? Presiden? Xiao Cheng kau tidak memberitahuku. Jangan salahkan Xiao Cheng. Akulah yang bodoh sebelumnya. Hari ini di hadapanmu. Ada sesuatu yang ingin kulakukan. Aku secara khusus menyuruh seseorang membuat cincin kawin khusus ini sesuai dengan ukuranmu. Mari kita anggap ini hadiah untuk rekonsiliasi kita. Xiao Cheng. Mulai sekarang, aku akan memperlakukanmu 2 kali lebih baik. Baiklah. Baiklah. Bagus. Xiao Cheng kita telah menemukan kebahagiaan dan memiliki rumah dengan tubuhku yang seperti ini. Aku bisa hidup beberapa tahun lagi. Sangat indah. The film was translated and narrated Saya by tidak Emilia. menyangka. Pei Yanxi. Terkadang cukup romantis. Seruki. Pei Yanxi. Ponselmu. Kenapa dia lagi? Apakah dia sering menelponmu akhir-akhir ini? Ya. Aku menyuruh pesaing pakai beberapa taktik. Rantai modal keluarga Su telah terputus. Tentu saja dia sangat cemas. Xiao Cheng, jangan marah. Di hatiku, untuk seluruh hidup ini hanya akan ada tempat untukmu sendiri. Sebaiknya kau. Jika aku tahu kau melakukan perilaku yang tidak pantas, Maka kamu akan menanggung akibatnya.
Terserah istriku yang terhormat. Kenapa? Kenapa kau melakukan ini padaku? Pei Yanjai, aku sudah menyukaimu bertahun-tahun. Namun Chu Cheng itu mendahuluiku. Jalang, kalian takkan hidup tenang selamaku. Halo, aku butuh kau melakukan sesuatu untukku. Hari ini waktunya aku periksa kandungan. Juga, aku akan mengunjungi nenek. Nyonya, Tuan muda tidak ada di rumah. Bagaimana kalau mau kami siapkan mobil antar Anda? Tidak perlu. Cuaca di luar sangat cerah hari ini. Aku akan jalan-jalan dan berjemur. Itu bagus untuk bayinya. Baiklah. Halo, apakah kau itu blogger makanan dari Si Station, Yuan Bao? Ya. Aku sangat menyukaimu. Bolehkah aku berfoto denganmu? Tentu. Ayo kita ke sana. Pencahayaan di sana lebih bagus untuk foto. Joking. Apakah itu kamu? Chu Cheng. Lama tidak bertemu. Kau akhirnya jatuh ke tanganku. Tangkap dia untukku. Kakak Jiang, aku tahu kau punya selera unik. Jadi aku sengaja membawanya padamu. Lihatlah, apakah kau puas? Dia benar-benar cantik. Dan bentuk tubuhnya juga bagus. Dia benar-benar produk kelas atas. Joking. Apa yang ingin kau lakukan? Lepaskan aku. Apa yang sedang kulakukan? Tentu saja aku di sini untuk balas dendam. Jika bukan karenamu, Yan Jie masih akan berada di sisiku. Kita pasti sudah menikah dan punya anak. Hidup bahagia selamanya. Ini semua salahmu. Jika kau tidak menggodanya seperti itu, dia tidak akan tanpa ampun meninggalkanku. Joking, apa kau gila? Bahkan tanpaku, dia tidak akan pernah jatuh cinta padamu sama sekali. Wanita itu, kau berani bicara omong kosong. Hari ini aku akan membuatmu dan yang di dalam perutmu mati di sini. Nona Shou, sudah cukup dipukuli. Sudah waktunya kakak bersenang-senang. Kakak Jiang, selanjutnya, dia milikmu. Mainkan dia sesukamu, sesukamu. Gadis kecil, kau akan merasakannya sekarang. Kakak jamin akan membuatmu berharap kau mati. Enya, jangan sentuh aku. Wanita itu, kau berani menggigitku. Kau menolak tawaran baik, tapi akan menerima hukuman. Hari ini aku akan membuatmu sadar. Apa artinya berharap kau mati? Di mana Nyonya Muda? Tuan muda. Nyonya muda pergi periksa kehamilan. Ngomong-ngomong ini aneh. Sudah selarut ini, dan dia masih belum pulang. Kembalikan padaku. Suami. Aku tidak percaya dia benar-benar sangat peduli padamu. Tapi sayangnya, kau dan dia seumur hidup ini tidak akan pernah bertemu lagi. Sial. Masih cukup bersemangat. Aku tidak percaya bahwa aku tidak bisa menghadapimu hari ini. Koneksi dan hubungan. Mobilisasi semua Jiang Chen. Dalam 5 menit. Kamu The film harus was menemukan lokasi Su translated Jing. and Ya. narrated by M. Yanji tidak akan membiarkanmu lolos. Pei, apakah itu keluarga Pi yang dengan satu hentakan bisa membuat Jiang Cheng berguncang 3 kali? Xiu Qing, kenapa kau tidak memberitahuku? Dia dari keluarga Pi. Kakak Jiang, jangan dengarkan omong kosongnya. Dia hanyalah seorang yang tidak tahu malu. Pamer di siaran langsung. Hanya seorang wanita murahan. Bagaimana mungkin keluarga P menyukainya?
Lagi pula, keluarga PE tidak pernah mengatakan mereka punya Nyonya P. Wanita kotor. Kau berani membohongiku. Aku bersumpah hari ini aku akan. Kau tamak. Berani menyentuh wanitaku. Xiao Cheng, kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Siapa itu? Beraninya kau merusak rencanaku. Presiden Pei, bagaimana kita harus menangani ini? Presiden Pei, jadi kau adalah Presiden Pei. Presiden Pei, tolong ampuni aku. Aku tahu aku salah. Aku tidak tahu dia adalah wanitamu. Jika aku tahu, bahkan jika kau memberiku 10 nyali, aku tidak akan berani. Seret dia keluar, urus dia. Presiden Pei, tolong ampuni aku. Itu semua dia. Wanita ini menghasutku untuk melakukannya. Yan Jai. Aku tidak salah. Itu semua karena dia. Dia menggunakan semua tipu muslihatnya dan cara untuk menggodamu. Kalau tidak kita, seharusnya sudah bersama sejak dulu. Orang yang kucintai selalu hanya Su Qin. Jika kamu berani menyentuhnya, hidupmu selanjutnya akan dihabiskan di penjara. Bawa mereka pergi. Lepaskan aku. Kamu baik-baik saja. Xiao Chen. Masalah itu. Nenek tahu semuanya sekarang. Apa kau terluka? Aku baik-baik saja, Nenek. Dokter sudah memeriksa. Bayinya juga sangat sehat. Kalau begitu baguslah. Sungguh berkah. Syukurlah. Kau bucana kau. Bagaimana kau menjaga Xiao Chen? Masalah ini memang kelalaianku. Ini tidak akan terjadi lagi. Sebaiknya memang begitu. Kalau tidak, Nenek tidak akan membiarkanmu begitu saja. Xiao Chen, kemarilah, lihatlah. Ini adalah apa yang Nenek siapkan untuk cicitnya. Mainan dan pakaian. Dari lahir sampai 18 tahun. Semuanya ada di sini. Nenek juga berencana untuk membangunkan mereka taman bermain di dekat sini. Nenek, ini sedikit terlalu berlebihan bukan? Bayinya bahkan belum lahir. Tidak berlebihan. Bagi Nenek, ku pengen beri mereka dunia. Hal-hal terbaik. Semuanya untuk cicitku. Sekarang setelah statusmu berubah, kau harus berhati-hati saat keluar. Jangan sampai menabrak apapun atau jatuh. Mengerti? Ya, Nenek. Aku akan berhati-hati. Dan kau bucana kau. Sekarang Xiao Chen mengalami kesulitan bergerak. Kau harus lebih perhati-hatian. Contohnya saat dia mandi. Kau harus mendengarkan dari luar. Jika dia di dalam. Bagaimana jika sesuatu yang tidak terduga terjadi, agar kau bisa tahu segera. Benar. Menurutku, saat dia mandi, kau langsung masuk saja. Nenek, tidak perlu sampai begitu kan? Tentu saja ada perlunya. Kalian berdua adalah pasangan muda. Jangan bilang kalian masih malu-malu. Nenek, aku mengerti. Aku akan menemaninya saat dia mandi. Ini yang baru saja kau katakan. Itu hanya untuk menyenangkan Nenek kan? Sama sekali tidak. Aku pikir apa yang Nenek katakan sangat masuk akal. Aku akan tetap di sisimu untuk berjaga-jaga. Aku mandi sendirian. Apa yang mungkin terjadi? Lagi pula, kau pria dewasa, melihatku mandi. Apa kau tidak punya malu? Aku melihat istriku. Apa yang perlu dimalukan? Kau apa yang kau lakukan? Turunkan aku. The
The film was translated and narrated by M Media. Kamu tidak akan mandi. Aku akan menggendongmu masuk, agar kamu tidak lelah. Kau cuma cari untung dariku. Bagaimana kalau begini saja? Aku tidak perlu menggendongmu, tapi kamu harus menciumku, sebagai kompensasi. Bagaimana kau bisa seperti ini? Kamu tidak perlu menciumku, kalau begitu aku harus melihatmu mandi. Begitu asal-asalan. Jangan memancing masalah. Baiklah, aku tidak akan melihat. Cepat mandi. Aku akan tidur. Mengenai proyek perusahaan, ada sesuatu yang mendesak. Aku akan pergi rapat. Aku akan segera kembali. Kamu tetap di rumah dengan patuh. Silakan. Item kontrak grup perseroan terbatas. Bukankah ini berkas proyek perusahaan? Bagaimana dia bisa melupakan ini? Peyangsi bahkan tidak makan siang dan bergegas datang. Sangat cocok baginya untuk makan ini setelah rapat untuk mengisi perutnya. Halo, aku mencari Peyangci. Apakah Anda punya janji? Tidak. Tapi Anda tidak bisa masuk tanpa janji. Begini, aku adalah bagian dari keluarga Peyangci. Dia lupa dokumennya. Aku bawakan dokumen itu untuknya. Orang sepertimu. Beraninya kau jati istri Presiden Pei setiap hari. Tiap hari tempat ini ramai orang yang pura-pura jati istri Presiden Pei. Tidak bisakah kau mencari alasan yang lebih baru? Pergi, jangan ganggu pekerjaanku. Kau tidak mengenali orangnya, tapi dokumen perusahaan. Kau seharusnya mengenalinya kan? Namanya ada di sana. Dan stempel perusahaan. Dokumen berantakan macam apa ini? Sepertinya kau pakai kesempatan ini buat bertemu Presiden Pei. Betapa tidak tahu malunya. Pergi sana. Jangan ganggu pekerjaan kami lagi. Dokumen penting perusahaan. Kau bahkan tidak melihatnya. Dan langsung merobeknya begitu saja. Apakah ini sikap kerjamu? Berhenti menggertak di sini. Apa kau sungguh percaya kau, nyonya keluarga Pei? Aku merobeknya. Jadi kenapa? Jika kau punya nyali, kau nyonya palsu pecat aku. Apakah aku nyonya palsu atau bukan? Telepon saja Presiden Peimu dan tanyakan, maka kau akan tahu. Presiden Pei kami sangat sibuk. Dia tidak punya waktu untuk urusan sepelemu. Kau bahkan bawa makanan untuk Presiden Pei. Kau kira pakai metode seperti itu? Kau bisa mendekati Presiden Pei? Berhenti melamun. Kau tidak bisa mengenali orang itu satu hal, tapi kau bahkan tidak mau memastikannya. Aku benar-benar tidak tahu. Bagaimana orang bodoh sepertimu bisa mendapatkan pekerjaan? Apa kau? Beraninya kau mengutukku. Aku mengutukmu. Jika otakmu tidak bagus, tambah platinum brain supaya lengkap. Memiliki disabilitas intelektual pasti cukup sulit. Hentikan. Kau sudah mengotori lantai perusahaan kami. Apa kau pikir kau bisa pergi begitu saja? Jangan keterlaluan. Kau jelas-jelas menumpahkan semua ini. Apa? Otak tidak berfungsi. Memori rusak. Siapa bilang aku menumpahkannya? Yang ku tahu hanyalah kau tiba dan lantainya menjadi kotor. Sekarang, berlututlah dan bersihkan lantai. Kalau tidak, kau tidak akan pergi. Kau suruh aku bersih-bersih, iya kan? Aku memberitahumu. Tidak The akan. film was translated Kau tidak akan and membersihkannya. narrated by Jangan M protes Media. kalau aku bersikap kasar. Keamanan. Keamanan. Wanita ini membuat masalah di perusahaan. Bawa dia ke kantor polisi. Lepaskan aku. Berhenti. Presiden Pei, kau di sini. Baru saja wanita ini mengaku sebagai istrimu. Tolong cepat beri dia pelajaran yang bagus. Siapa yang memberimu keberanian untuk tidak menghormati istriku? Apa? Istri? Kau benar-benar istri Presiden Pei? Xiao Cheng, kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Hanya saja, dokumen perusahaan tadi, semuanya dirobek olehnya. Dan makanannya juga ditumpahkan olehnya. Aku membuat ini sendiri. Aku pikir aku baru saja mendengarmu berkata, kamu mau istriku berlutut bersihkan lantai. Presiden Pi, aku tahu aku salah. Tolong maafkan aku. Karena kamu menumpahkan makanan. Maka lantai ini, kamu yang membersihkannya. Ya, aku akan membersihkannya segera. Setelah membersihkan tempat ini, maka kamu bisa keluar. Grup P tak perlu karyawan sepertimu.
Presiden Pei, aku tahu aku salah. Tolong maafkan aku. Aku tidak bisa kehilangan pekerjaan ini. Nyonya, tolong maafkan aku. Aku tak sadar akan pentingnya dirimu. Aku tahu aku salah. Maafkan aku. Aku nyonya palsu. Aku tidak bisa membantumu. Nyonya Pei, aku tadi bicara omong kosong. Dorong dia keluar untukku. Jangan mengotori mata nyonya di sini. Ya, Masalahnya sudah ditangani. Xiao Cheng, ayo pulang. Namun, kontrak-kontrak tadi, semuanya dirobek olehnya. Apakah itu penting? Masalah kecil ini hampir bukan tantangan bagi suamimu. Bagiku, menemanimu masih lebih penting. Xiao Cheng minum satu suap lagi. Ini adalah sup tonik yang khusus diseduh untukmu. Yanchi, aku benar-benar tidak bisa minum lagi. Dokter berkata, kamu perlu menambah nutrisi sekarang. Anak baik minum satu suap lagi. Yanchi, bayinya bergerak. Benarkah? Sungguh cepat rasakan. Tunggu. Aku akan cuci dan disinfeksi tangan dulu. Jangan terlalu gugup. Bayi itu tidak serapuh itu. Cepat rasakan. Dia tidak sabar. Dia benar-benar menendangku. Dia menyapamu. Bayi kita pasti akan sangat lucu. Terbaik jika dia sepertimu. Kamu terlihat cantik saat kamu tersenyum. Entah dia mirip kamu atau mirip aku. Dia adalah bayi berharga kita. Bayi berharga kita. Apa yang baru saja kalian berdua bicarakan? Bayinya bergerak. Nenek, aku akan cuci dan disinfeksi tangan dulu. Tapi begitu kita menyebut bayi itu, seolah-olah radarmu menyala. Kamu. Bisakah kamu dibandingkan dengan kedua cucu buyutku yang manis dan lembut? Xiao Chen, kamu baru saja bilang bayinya bergerak. Ya nenek. Dia bahkan menendang Yanchi. Tendangan yang bagus. Memang tendangan yang bagus. Sangat kuat sejak usia semuda itu. Maka ketika dia dewasa nanti, dia pasti akan lebih kuat dari ayahnya. Nenek, bukankah kamu sedikit terlalu memanjakan? Tentu saja, cucu buyutku. Siapa lagi yang akan aku manjakan? Namun karena anak ini sudah tidak kecil lagi, pernikahan kalian juga harus segera diadakan. Kita tentu tidak bisa membiarkan menantu keluarga Pei kita menderita. Nenek benar. Xiao Cheng, mari kita menikah. Aku ingin seluruh dunia tahu bahwa kamu adalah istri Pi Yanxi. Dengan begini, kamu tidak akan bisa lari. Tepat sekali menantu keluarga Pei kita. Bagaimana mungkin tidak ada pernikahan yang megah dan mewah? Xiao Cheng, dengarkan nenek. Pernikahan ini harus terjadi. Baiklah, aku akan mendengarkanmu. Benar sekali. Mengenai pernikahan itu, aku yang akan mengurusnya, kalian berdua tinggal menunggu untuk menjadi pengantin. Xiao Cheng, hari ini kamu akhirnya milikku. Pei Yanchi, tolong bimbing aku. apakah kalian ingin menikah? Mulai sekarang dalam suka dan duka. Untuk saling mengandalkan. Sampai akhir hidup kalian. Aku bersedia. Ada apa? Tidak ada apa-apa.
Bayi itu baru saja menendangku. Mungkin itu. Dia juga menyetujui pernikahan ini. Peyanci. Aku bersedia. Pengantin pria boleh cium pengantin wanita.